dia tahu ini pasti memunculkan kecanggungan. Karena dalam mindsetnya dia ini mantan pacar kan, sehingga orang pasti akan membicarakan. Jadi ini juga masih tertangkap kesan-kesan dekat gitu ya. Nah seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, kalau seseorang itu mampu untuk memberikan sentuhan fisik kepada orang lain, sesungguhnya secara emosional dia nyaman terhadap orang yang dia sentuh. Begitupun sebaliknya, respon dari lawan bicaranya juga sama. Artinya dua-duanya nyaman. Dalam arti tidak ada kesungkanan gitu, tidak ada jarak secara emosional tertentu, proximity itu ya secara emosional itu nggak ada. Nah kalau saya lihat dari sini dua-duanya nyaman dalam membangun interaksi. Barangkali yang lebih menarik ketika kita melihat sang pria gitu, canggungnya ada, misalnya dari manipulative behaviornya, misalnya giggling gitu ya, lalu menjulurkan lidah, itu adalah bentuk sebuah perilaku manipulatif yang tujuannya untuk mengalihkan kecanggungan ya. Misalnya yang ini, sebentar nanti kita lihat ya. Nah ini natural sekali buat saya. Jadi wanitanya merasa memang tidak ada beban, tidak ada kecanggungan. Justru wanitanya lebih terlihat biasa-biasa saja gitu ya. Nah bisa dilihat ya. Jadi itu bagian dari manipulative behavior namanya. Orang kalau canggung, orang kalau lagi tegang atau lagi malu, lagi apapun, dia mencoba mencari satu perilaku yang bisa mengalihkan. Nah itu yang dilakukan. Jadi biasanya bentuknya itu refleks, spontan ditunjukkan. Karena itu satu mekanisme untuk membuat nyaman. Jadi ketika orang canggung kan dia ingin kembali dalam kondisi yang nyaman lagi, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Itu yang muncul. Yang mendekati dalam artian kan dia yang membuka pembicaraan. Nah, artinya di sini dia kan sudah bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Namun kalau saya lihat di sini dua-duanya memang nyaman, jadi memang tidak punya beban yang signifikan. Jadi bertemu itu ya apa adanya seperti itu. Walaupun dilihat dari sang pria sendiri kecenderungan untuk normal, wajarnya memang nggak sekuat sang wanita gitu ya, barangkali karena dia tahu bahwa ini menjadi pantauan publik. Jadi orang mengamati. Nah, contoh di sini misalnya ya. Nah, ini nyaman banget. Papasan, ini taping ini baru 4 juta. Iya, aku yang live-nya. Sehat-sehat Mbak Yuni. Iya. Salam. Nah, itu. Jadi waktu dia menyentuh sang wanita dan bilang sehat-sehat, itu sebuah ungkapan yang natural. Jadi alamiah datang dari pribadinya gitu ya. Namun dia tahu bahwa ini menjadi atensi publik, jadi perhatian publik. Nah, itu yang membuat dia jadi tidak nyaman tanda kutip secara sederhana gitu. Nah, itu yang dia manipulasi dalam perilaku seperti tadi. Nah, ini seperti ini misalnya ya. Nah, dia dilihat di sesi di momen terakhir nanti sang wanitanya megang kepala tuh. Ya udah, kita collab. Nyanyi sama Nagita bagus pasti. Nah, gitu ya. Jadi menyentuh kepala itu bagian dari otoritas sebenarnya. Secara proyeksi bicara soal otoritas, posisi tertinggi, artinya penghargaan tertinggi kepada orang itu ditunjukkan dari situ. Nah, dengan dia bisa memegang kepala, artinya dia memaknai sang pria itu sebagai sosok yang dilindungi gitu, yang sosok yang lebih diemong gitu, kira-kira seperti begitu. Jadi dia mencoba untuk menunjukkan lebih ke atensi, bentuknya afeksi sebenarnya ya, bahwa ini orang yang saya lindungi, yang saya sayangi. Jadi bukan lagi
bentuk perasaan emosional mencinta gitu yang layaknya pria dan wanita, namun lebih kepada hubungan emosional yang sudah lebih jauh sebagai seorang saudara gitu. Jadi karena perilaku seperti itu hanya bisa dipraktekkan untuk orang-orang yang punya bonding layaknya saudara, orang-orang terdekat, kira-kira begitu. Kalau saya lihat sang wanita Yuni sendiri tidak merasa canggung ya. Justru tadi saya bilang dia tidak punya beban apapun. Jadi dia menanggapi ini sebagai sebuah joke, lebih ke sana. Jadi joke itu dia responi juga dengan sesuatu yang ringan, yang spontan, natural, tanpa ada unsur-unsur menyembunyikan, unsur-unsur untuk memanipulasi, ketegangan, nggak ada sama sekali. Jadi memang itu ya respon yang memang alamiah yang ditunjukkan. Gitu. Kalau saya lihat Raffinya bukan kaget tapi lebih canggung dibandingkan Mbak Yuni. Betul. Karena tadi saya bilang bukan karena dia punya perasaan kepada Mbak Yuni, tapi lebih karena dia tahu ini menjadi pantauan publik, dilihat publik gitu. Jadi dia tahu ini pasti memunculkan kecanggungan. Karena dalam mindsetnya dia ini mantan pacar kan, sehingga orang pasti akan membicarakan, orang pasti akan mengait-ngaitkan. Jadi beban itu lebih berat di Raffi dibandingkan Yuni. Mbak Yuni justru lebih, tadi saya katakan kayak seperti menghadapi saudara, adik, orang-orang dekat. Jadi tidak lagi menggambarkan pertemuan antara dua orang yang punya unsur sayang secara eros gitu, bukan itu. Jadi dari sentuhan fisiknya, cara dia memegang kepala, cara dia menatap, itu bukan nuansa eros yang dimunculkan, tapi nuansa afeksi, perasaan lebih kepada orang-orang yang dekat gitu ya, lebih menyayangi gitu, unsurnya lebih ke sana.